Halo, selamat siang. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik adik-adik, sebelumnya kita akan melakukan doa ya. Jadi alangkah baiknya jika kita ingin memulai sesuatu, kita mengucapkan atau membacakan doa terlebih dahulu. Baik, persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Kalian absen dulu ya. Absen dulu di kolom komentar. Pertama kalian absen dulu di WA ya. Setelah itu kalian absen di kolom komentar agar Ibu tahu siapa saja yang menonton. Nanti Ibu akan like komen kalian ya. Itu menandakan bahwa kalian sudah menonton dan aktif. Oke. Baik. Nah, pada pertemuan hari ini, kita itu akan membahas tentang butir-butir penting dari buku pengayaan ya, buku pengayaan yang non-fiksi. Oke. Nah, pasti kalian bingung ya, apa sih buku pengayaan? Apa sih buku pengayaan? Padahal tanpa kalian sadari, sebenarnya kalian itu sudah selalu bersama dengan buku pengayaan seperti itu ya. Cuman kalian mungkin taunya dengan istilah yang lain. Oke, untuk itu langsung saja kita akan membahasnya lebih dalam. Baik, kita sudah memasuki pengertian. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, buku pengayaan itu merupakan buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Nah, di sini sudah ada kata mata pelajaran tertentu. Nah, pasti kalian sudah berpikir dong ya, buku mata pelajaran gitu ya. Iya, jadi buku-buku yang sudah kalian bawa atau kalian pegang untuk pembelajaran kita hari ini bahasa Indonesia itu merupakan buku pengayaan adik-adik. Nah, jadi adik-adik pada buku pengayaan ini nanti akan berisi wawasan adik-adik, wawasan ilmu pengetahuan ya yang sudah kalian ketahui. Pasti kalian kan selama ini belajar apa yang kalian dapat? Pasti tentang ilmu pengetahuan ya. Ibu bahas hal yang sudah kalian pegang ya, semisal buku mata pelajaran bahasa Indonesia ya kan, pasti akan berisi tentang wawasan ilmu pengetahuan ya yang sangat berguna untuk menambah pengetahuan tentang berbagai hal. Jadi di awal kalian belum tahu tentang teks A, teks B, teks C. Sekarang berkat buku yang sudah diberikan, kalian semakin paham ya kan. Nah, nanti biasanya juga pada buku pengayaan itu akan ada tentang kesehatan ya kan, ada teknologi pasti, tentang pertanian itu pasti ada, tentang perkebunan semisal nanti pengetahuan tentang perkebunan, semisal kita ingin menanam kopi. Nah, otomatis kita harus memiliki bukunya ya kan. Kita harus baca-baca bagaimana cara perkebunan kopi kita agar buahnya lebat, agar subur seperti itu. Terus nanti juga ada tentang komputer ya, tentang komputer, ekonomi, pendidikan, seperti buku Ibu gitu ya, buku bahasa Indonesia itu yang kalian bawa. Terus juga nanti ada kepribadiannya adik-adik. Nanti pada buku pengayaan itu biasanya adik-adik akan disajikan dengan bahasa yang ringan ya. Terus juga komunikatif. Nanti apa maksud dari itu semua? Kenapa bahasanya ringan dan komunikatif? Iya, karena agar mudah dipahami oleh pembaca ya, terutama oleh kalian ya. Oke, Ibu memberikan beberapa contoh adik-adik tentang buku-buku pengayaan. Nah, ada pedoman penulisan karya ilmiah. Nih kalian bisa cari di internet ya untuk isinya boleh.
Terus juga ada tentang psikologi keperawatan nih untuk anak-anak keperawatan ya. Ini bisa dikatakan buku pengayaannya. Oke. Terus juga untuk anak perhotelan bisa juga menggunakan buku pengantar ilmu pariwisata ya kan. Nanti juga bisa mungkin ada yang ke pariwisata ya kan. Kita tidak tahu ya, kita tidak pernah tahu rezeki kita akan lari kemana ya adik-adik ya. Jadi alangkah baiknya jika kita memang banyak memiliki ilmu-ilmu, tidak harus misal anak kesehatan mempelajari kesehatan, tidak ada batasan nih adik. Jadi kalian bisa saja mempelajari tentang banyak hal ya kan. Oke, sampai sini paham ya, sangat mudah ya. Baik, ibu lanjutkan ya. Nah, jadi pada buku pengayaan itu adik-adik, terutama non-fiksi itu ada penggolongan bukunya adik-adik. Ada penggolongan buku, tadi ibu kan sudah sempat singgung ya pada saat pengertiannya. Pada saat ibu memaparkan tentang pengertian. Nah, yang pertama itu ada materinya adik-adik, materinya. Terus juga ada penyajiannya. Nah, pada materi adik-adik itu ada tentang penggolongan buku ya, buku pengayaan itu tentang pengetahuan. Nah, jadi untuk pengetahuan ini adik-adik, biasanya buku itu akan memuat materi ya, materi yang dapat memperkaya penguasaan ilmu pengetahuan. Terus ada ilmu tentang teknologi, ada seni, terus juga menambah kekayaan wawasan akademik pembacanya. Nah, di sana biasanya buku-buku yang seperti ini itu akan tergolong dalam buku pengayaan pengetahuan. Nah, diingat ya, jika buku pengetahuan itu biasanya dapat memperkaya penguasaan ilmu pengetahuan, ya kan? Teknologi. Jadi buku mata pelajaran itu bisa saja masuk dalam buku pengayaan pengetahuan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, ibu lanjutkan. Nah, ada buku pengayaan keterampilan adik-adik. Nah, pada buku pengayaan keterampilan ini, biasanya adik-adik, buku yang pengayaan keterampilan ini akan memuat materi yang memperkaya penguasaan keterampilan di bidang tertentu. Oke, diingat ya, di bidang tertentu. Nah, contohnya seperti apa ya? Semisal membuat mesin tetas elektronik, semisal ada judul buku seperti itu. Nah, itu biasanya tertentu untuk siapa? Untuk anak-anak mesin. Semisal ada cara memasak bla bla bla, itu merupakan tentang bidang di anak tata boga. Nah, seperti yang ibu tadi sudah jelaskan ya. Keterampilan di anak kesehatan tadi yang sempat ibu tampilkan di awal ya kan. Terus ada juga pariwisata, itu juga bisa untuk anak perhotelan, semisal seperti itu ya. Semisal kita jurusan tentang pertanian, nah kita pasti akan membaca buku keterampilan ya, buku keterampilan tentang perawatan anggrek, perawatan mangga, semisal seperti itu ya. Jadi keterampilan di bidang tertentu ya. Sampai sini paham ya? Kalian jurusan kedokteran atau keperawatan ya. Jadi kalian mempelajari tentang buku-buku yang termasuk dalam buku pengayaan keterampilan kalian, di mana tentang cara merawat anak kecil dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham? Baik, ibu lanjutkan ya. Nah, yang terakhir pada materi ini dibagi untuk buku pengayaan kepribadian adik-adik. Nah, pada buku kepribadian ini akan memuat materi yang memperkaya kepribadian adik-adik atau pengalaman batin seseorang. Nah, jika kalian ingin tahu contohnya itu, coba kalian baca buku pengayaan kepribadian tentang layar terkembang adik-adik. Layar terkembang ini sudah tidak asing ya, oke? Layar terkembang dari Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, jadi nanti di sana itu akan menceritakan tentang kepribadian atau pengalaman batin seseorang adik-adik. Nah, dari sanalah kalian bisa tahu tentang menggolongkan si buku A termasuk
ke dalam buku apa? Buku pengayaan pengetahuan kah, buku pengayaan keterampilan kah, atau buku pengayaan kepribadian? Oke, sampai sini paham ya? Baik, Ibu lanjutkan lagi ya adik-adik. Nah, dalam penyajian adik-adik itu ada ya buku pengayaan yang bersifat ilmiah adik-adik maupun non ilmiah ya. Jadi ada yang ilmiah itu di buku pengayaan seperti itu, yang non ilmiah atau fiksi nanti buku pengayaan itu merupakan nanti ada cerpen seperti itu ya, yang fiksi-fiksi. Nah, oke, sampai sini paham ya. Jadi sangat mudah ya untuk penggolongan buku pengayaan. Diingat ada materi itu ada 3. Terus untuk penyajiannya ada yang ilmiah dan non ilmiah. Oke, jika kalian ada yang ingin ditanyakan bisa langsung WA Ibu ya. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Selanjutnya ada bagian-bagian dari buku pengayaan non-fiksi adik-adik. Nah, ini pada bagian-bagian ini tuh ada 3 adik-adik, ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, biasanya adik-adik pada pendahuluan ini akan berisi latar belakang ya. Jadi akan berisi tentang latar belakang atau biasanya akan menceritakan ya, atau pengenalan tema yang akan dipaparkan. Jadi di awal itu akan menjelaskan tentang pengenalan tema yang akan dibahas. Apa sih yang akan dibahas dari buku ini? Apa sih yang dibahas dari buku si A, atau apa sih yang dibahas dari buku si B? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya ada pembahasan adik-adik. Nah, jadi pada pembahasan di sini itu akan berisi uraian ya. Uraian yang rinci atau nanti terperinci mengenai tema yang dipilih. Jadi, nanti pada pendahuluan itu kita sudah memiliki tema, barulah pada pembahasannya kita akan menguraikan lebih terperinci dari tema yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada penutup adik-adik. Nah, pada penutup ini biasanya akan berisi kesimpulan ya. Jadi akan berisi kesimpulan sekaligus harapan penulis adik-adik. Nah, harapan bagaimana? Jadi, apa harapan penulis mengenai tema yang telah dipaparkan tadi? Nah, tadi di awal sudah memilih tema ya kan? Memilih tema, terus juga menguraikan tema, dan yang terakhir adalah cara penulis ya, atau harapan penulis dalam mengutarakan harapannya mengenai tema yang telah dipaparkan sebelumnya. Oke, mudah dipahami ya. Jadi bagian-bagiannya ada 3. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari buku pengayaan adik-adik. Ciri-ciri dari buku pengayaan. Nah, yang pertama, materi atau isi buku bersifat kenyataan. Nah, pada buku pengayaan non-fiksi itu ya adik-adik, materi atau isi buku itu memang harus bersifat kenyataan ya, atau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal-asalan ya, tidak asal-asalan, tidak tentang buku tentang pemikiran kita. Misal seperti itu ya, kita ingin membuat tentang buku ya menggunakan imajinasi aja lah, seperti itu. Bukan ya, bukan seperti kita membuat tentang puisi misal ya, kita membuat puisi jadi itu menurut imajinasi kita, seperti itu, bukan ya. Jadi untuk buku pengayaan pengetahuan itu materinya atau isi bukunya itu akan bersifat kenyataan ya, atau bisa dipertanggungjawabkan. Nanti ada data-datanya adik-adik, jadi relevan lah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, pengembangan isi tulisan itu tidak terikat pada kurikulum ya. Jadi, pengembangan isinya nanti tidak terikat pada kurikulum yang ada. Selanjutnya,
Pengembangan materi bertumpu pada perkembangan ilmu yang terkait. Ya, sudah jelas. Misal kita akan menjelaskan tentang materi apa, itu pasti akan bertumbuh pada perkembangan ilmu yang terkait ya, saling berkaitan gitu ya. Jadi semisal kita akan membahas tentang kesehatan, sudah pasti ya akan mengambil materi atau akan bertumbuh pada tentang kesehatan yang sedang berkembang ya. Jadi saling terkait, tidak bisa mengambil materi perawatan, buku perawatan terus lari ke perhotelan seperti itu ya. Tidak bisa seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk bentuk penyajiannya adik-adik biasanya itu berupa deskriptif ya, bentuk deskriptif dan dapat disertai gambar. Jadi ada juga yang beberapa disertai gambar ya kan. Ya kalian buka-bukalah buku pengayaan pengetahuan ya, seperti buku mata pelajaran pasti ada gambar-gambar juga ya kan. Oke. Dan yang terakhir adik-adik, itu ada penyajian isi buku dilakukan secara populer seperti itu. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung WA ibu ya. Bu, saya ingin bertanya tentang ini, dan ini. Pasti akan ibu jelaskan lebih detail jika memang kalian kurang paham. Oke. Bisa ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ada butir-butir penting buku pengayaan adik-adik. Nah, jadi sebelumnya ibu menjelaskan dulu ya, pada butir-butir penting pada sebuah buku itu biasanya adik-adik itu ada aspek-aspek pokoknya ya, atau intisari dari sebuah tulisan adik-adik yang telah dibukukan. Nah, oke diingat ya, itu intisari atau aspek-aspek pokok sebuah tulisan yang telah dibukukan. Jadi aspek-aspek pokok tulisan yang sudah menjadi buku seperti itu ya. Jadi nanti intisari yang ada di buku itu akan berisi pokok permasalahan ya adik-adik yang dibahas. Pokok permasalahan yang dibahas atau yang diuraikan dalam tulisan itu, tulisan dalam buku tersebut seperti itu ya. Nanti butir-butir penting ini bisa juga disebut dengan ikhtisar. Oke, diingat ya, bisa disebut dengan ikhtisar. Nah, dalam buku pengayaan itu biasanya akan ditemukan butir-butir ini adik-adik. Butir-butir penting atau biasa disebut intisari. Nah, intisari dari buku pengayaan. Nah, sampai sini paham ya? Jadi nanti butir-butir penting ini manfaatnya apa sih Bu? Jadi manfaatnya nanti akan dapat digunakan sebagai bahan penunjang atau referensi ya. Jadi untuk referensi, semisal kita ya ingin membuat sebuah makalah, semisal pasti kita membutuhkan referensi ya. Jadi buku-buku pengayaan inilah yang bisa kita gunakan ya kan? Oke, kita lanjut saja ya adik-adik. Yang pertama itu ada identitas buku. Nah, identitas buku itu biasanya adik-adik kita perlu dicatat ya. Kita sebagai pembaca itu harus mencatat. Agar apa? Agar kita mengetahui referensi buku yang telah kita baca. Nah, untuk mencatat identitas buku ini, biasanya buku ini perlu dipaparkan agar buku yang sudah kita baca itu dapat diidentifikasi ya oleh kita sebagai pembacanya. Nah, Bu, caranya bagaimana sih Bu untuk identitas buku? Oke. Untuk identitas buku itu kita harus tahu dulu, kita menganalisis ya. Yang pertama itu kita cari dulu judul bukunya. Kita tulis judul bukunya apa. Terus pengarangnya siapa, penerbitnya apa, terus tahun terbitnya itu beserta cetakannya kapan, harga bukunya berapa, terus juga jumlah halamannya berapa. Oke, diingat ya, ada judul buku, ada pengarangnya siapa, penerbitnya apa, tahun terbit beserta cetakannya itu kapan, harga buku beserta jumlah halaman. Nah, ini merupakan cara untuk kita mengidentifikasi atau mencari identitas buku. Nah, paham ya? Sangat mudah ya untuk mencari identitas ini ya. Coba kalian sambil latihan nih, coba kalian
identifikasi buku bahasa Indonesia. Nah, kalian tulis judul bukunya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya apa, terus tahun terbitnya beserta cetakannya kapan, harga bukunya berapa, dan jumlah halamannya. Sampai sini paham ya? Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya ada manfaat atau materi isi buku. Nah, jadi adik-adik, untuk manfaat atau isi buku ini, kita itu perlu mencatat ya. Perlu mencatat bagian ini. Untuk apa? Jadi untuk informasi lebih mudah ya. Informasi agar memudahkan kita untuk mengingat ya. Untuk mengingat apa isi dari buku itu. Terus juga kita dapat memotivasi, semisal memotivasi pembaca lain ya, agar pembaca lain itu ingin tahu dari materi yang sudah ada di buku tersebut. Jadi sampai sini paham ya? Jadi kita harus mencatat tuh materi buku. Semisal pada pertama manfaat ada bab tentang teks eksplanasi semisal ya. Jadi kita catat tuh apa saja isi materi itu. Oke, jadi itu memudahkan kita untuk mengingat suatu materi. Oke, sampai sini paham? Oke, paham ya? Ibu lanjut ya. Selanjutnya adik-adik ada format buku. Nah, pada format ini biasanya akan menentukan ketertarikan ya pembaca pada isi buku. Nah, seperti yang kita lihat adik-adik, biasanya para pengarang atau para pencetak itu akan memainkan menggunakan format buku dari apa? Dari covernya ya kan, dari cover atau sampul bukunya yang dikemas semenarik mungkin ya kan, agar apa? Agar kita sebagai pembaca itu tertarik dengan buku yang telah dicetak atau telah buku yang dibuat seperti itu. Terus juga nanti dari tampilan bukunya seperti apa, terus pada gambar-gambar pendukung isi buku yang lainnya seperti apa. Jadi di sanalah pengarang atau pencetak memainkan agar para pembaca itu tertarik dengan buku yang sudah ada. Jadi lewat format buku tersebut ya. Jadi nanti kita bisa menilai adik-adik. Kita bisa menilai buku si A, format bukunya menurut saya sampulnya kurang rapi. Menurut saya sampulnya sebaiknya seperti ini. Nah, itu nanti kita akan menilai seperti itu adik-adik di akhir ya. Ibu akan mengajak kalian untuk menilainya. Oke. Sampai sini paham? Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada penyajian materi atau isi buku. Nah, dalam penyajian materi dalam buku non-fiksi ini adik-adik harus menarik ya, harus menarik. Nah, jadi itu terutama itu pada penyampaian isinya adik-adik. Nah, pada dalam penyampaian isi. Jadi penyajian isinya harus memenuhi beberapa kriteria ya. Kriterianya bagaimana ibu-ibu? Jadi harus standar penulisan ilmiah ya kan. Terus bahasa pengarang itu harus mudah dipahami pembacanya. Terus harus dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi. Terus nanti ilustrasi itu akan mendukung tentang uraian yang dipaparkan. Nah, jika kalian kurang paham, kalian bisa buka-buka buku bahasa Indonesianya tuh. Kalian buka, di sana kan sudah pasti ada isi materi ya kan. Terus juga sudah memenuhi standar penulisan ilmiah ya kan. Bahasanya seperti itu ya, bahasanya mudah dipahami. Terus pasti ada contoh ya kan, ada contoh dan ilustrasi sudah pasti ada. Terus juga nanti ilustrasi itu akan mendukung tentang uraian yang telah dipaparkan. Kalian harus sambil-sambil buka buku bahasa Indonesia yang kalian bawa ya, agar mudah memahami materi ini. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, ada bahasa yang digunakan. Nah, jadi bahasa yang digunakan sudah pasti dalam buku pengayaan itu ya, buku pengayaan non-fiksi itu bahasanya harus lugas, harus logis, menarik, dan mudah dipahami ya. Jadi tidak banyak menggunakan majas. Nah, jadi bahasa yang sebenarnya ya, karena dia merupakan
bahasa-bahasa yang biasa digunakan pada penulisan karya ilmiah. Jadi karena memang datanya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya kan, karena memang buku pengayaannya non fiksi, otomatis bahasa yang digunakan sudah pasti lugas, logis, dan mudah dipahami ya. Jadi tidak banyak menggunakan majas. Oke, Ibu tekankan ya, kalian harus ingat. Kalian boleh sambil mencatat ya, untuk mengingat ya, kalian bisa sambil mencatat. Terus juga karena memang Ibu menyampilkan hanya poin-poinnya saja, jika kalian memang kurang paham tentang penjelasan Ibu, kalian bisa sambil mencatat ya, kan ini video, jadi Ibu adik-adik bisa langsung pause, kalian mencatat apa yang Ibu jelaskan, kalian lanjutkan lagi videonya ya. Paham ya? Baik. Selanjutnya ada kelebihan buku adik-adik. Nah, jadi sebuah buku non-fiksi itu akan dianggap bermutu ya, atau memiliki kelebihan apabila kalian ingat, apabila memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembacanya. Nah, terus nanti isinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bisa dipertanggungjawabkan. Terus juga nanti bisa menimbulkan perspektif ya yang baru dan segar terhadap suatu topik dan memberikan informasi. Nah, jadi semisal kita membaca suatu buku dan kita itu merasa bahwa kita itu mendapat informasi yang baru, terus itu berpengaruh dengan apa yang kita butuhkan, itu bisa dijelaskan tentang kelebihan bukunya. Berarti buku ini sangat bermanfaat bagi saya, seperti itu ya. Jadi itu tergantung individunya. Oke. Sampai sini paham ya. Jadi jika kita merasa kita mendapat keuntungan dari buku tersebut, itu berarti merupakan kelebihan dari buku tersebut. Jadi sudah memenuhi ya, si buku A ini sudah memenuhi kebutuhan informasi ya yang kita butuhkan atau yang pembaca butuhkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir itu ada kelemahan buku adik-adik. Nah, jadi tadi ada kelebihan, sekarang ada kelemahannya. Nah, untuk kelemahan sebuah buku ini dianggap tidak bermutu ya, atau memiliki kelemahan apabila, diingat ya, apabila tidak memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca. Jadi adik-adik, tadi di kelemahan di kelebihan tadi itu kita bisa mendapat suatu informasi dari sebuah buku, itu merupakan kelebihan. Sekarang kelemahannya itu kebalikannya adik-adik. Jika memang kita tidak merasa buku isi A ini tidak memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan atau informasi atau ilmu pengetahuan yang kita butuhkan, itu berarti sudah termasuk dari kelemahan buku itu. Terus nanti isinya itu juga belum bisa dipertanggungjawabkan, semisal seperti itu ya. Terus juga nanti bisa menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu topik, itu berarti bisa disebut tentang kelemahan dari buku si A. Oke, sangat mudah ya. Sampai sini paham ya adik-adik? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya ada kebahasan buku pengayaan non fiksi. Nah, kebahasaannya nih adik-adik ya. Tadi Ibu sudah sempat singgung ya di atas ya. Jadi itu yang pertama itu menggunakan kata-kata lugas yang bermakna denotasi. Nah, makna denotasi ini apa sih Bu? Kok dari tadi ada kata denotasi seperti itu ya. Jadi untuk menggunakan kata-kata lugas yang bermakna denotasi ini adik-adik, itu makna sesuai kamus ya. Jadi makna apa adanya dengan sesuai dengan referensi, seperti itu ya. Jadi semisal kita menggunakan kata bekerja. Nah, kata bekerja ya berarti dia bekerja. Jadi kata-kata yang memang sudah ada di kamus ya, kebenarannya itu ya, denotasi ya, makna yang sebenarnya, bukan tentang semisal ada kata tulang punggung. Nah, tulang punggung itu apa sih maksudnya? Nah, itu termasuk konotasi ya. Jadi di sana tulang punggung itu maksudnya ada majas di sana ya, tentang konotasi itu namanya, makna bukan sebenarnya tulang dan punggung, seperti itu ada maknanya tersendiri, itu yang biasanya dinamakan dengan konotasi. Nah, sedangkan ini menggunakan kata yang
berdenotasi ya, kata denotasi yakni kata yang sesuai dengan kamus atau kata yang sebenarnya. Oke, sampai sini paham ya? Nanti memang jika kalian memang kurang paham, kalian bisa chat ibu dan ibu akan jelaskan lagi lebih rinci. Nah, jadi kalian nggak usah takut adik-adik. Biasanya nih kelas 11, kelas 10 itu biasanya takut ya untuk bertanya. Tidak masalah adik-adik kalau kalian memang kurang paham, bisa ditanyakan lagi karena kemampuan seseorang itu untuk menangkap materi itu kan berbeda-beda ya kan. Jika ada si A hanya sekali baca mereka sudah menangkap, ada si B harus 2 kali baca, ada si C harus 3 kali baca, si D harus 4 kali baca dan seterusnya. Itu memang kemampuan seseorang itu berbeda-beda adik-adik. Jadi kalian nggak usah minder. Kalau memang kalian kurang paham, ditanyakan saja. Oke, sampai sini paham ya? Baik, yang selanjutnya adik-adik yang kedua. Nah, yang kedua itu menggunakan kata-kata teknis atau istilah. Nah, ada kata-kata teknis atau istilah. Jadi, biasanya adik-adik buku pengayaan non-fiksi itu akan berkaitan atau akan menggunakan kata-kata teknis ya yang berkaitan dengan bidang bahasanya ya atau bidang bahasannya maksud ibu ya. Semisal dia membahas tentang keperawatan ya, tentang cara merawat bayi. Nah, nanti dia menggunakan alat-alat tentang keperawatan seperti itu, terus mengucapkan obat-obatan tentang bayi. Nah, di sanalah merupakan kata-kata teknis ya, yakni bagaimana istilah ya, itu teknis. Kata-kata teknis itu kata-kata yang berkaitan dengan bidang kebahasaannya. Nah, oke, ibu sederhanakan lagi, semisal tentang buku pengayaan tentang tata boga, tentang masak-memasak ya. Nah, nanti di sana mereka akan menggunakan kata teknis tentang oven ya kan, tentang oven, terus dan lain sebagainya. Terus misal tentang kecantikan. Nah, di sana dia akan menggunakan kata teknis tentang hair dryer, terus rambut yang di blow, seperti itu ya. Jadi ada kata-kata teknis sesuai dengan bidang yang dibahas. Nah, sampai sini paham ya adik-adik? Oke, ibu bisa lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya ada cara menganalisis isi buku pengayaan adik-adik. Nah, ibu sudah akan mengajak kalian masuk dalam cara menganalisis isi buku pengayaan ya. Jadi untuk apa sih Bu ini kita menganalisis sebuah buku itu ibu gitu kan. Jadi agar kita itu dapat membuat atau menentukan isi dari buku pengayaan non-fiksi adik-adik. Nah, jadi setelah kita baca ya kan, kita tuh bisa menentukan atau membuat isi dari buku pengayaan. Dari identitasnya tadi ya kan, tadi ibu sudah jelaskan ya, sudah sempat singgung di awal. Oke, jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita harus membaca buku yang ada yang akan ditentukan pokok-pokok isinya. Nah, kita harus tahu nih buku apa yang harus kita baca, seperti itu. Buku apa yang harus kita tentukan untuk tahu pokok-pokok isinya. Nah, sebelum menentukan pokok-pokoknya ini nanti adik-adik, pokok-pokok dari isi dari sebuah buku itu tentunya apa? Kita harus membaca terlebih dahulu. Nah, kita harus membaca dulu buku yang akan kita buat rangkuman isinya. Nah, setelah kalian sudah membaca, kalian juga harus memahami dulu buku tersebut. Oke, diingat ya. Pada membaca buku yang akan ditentukan pokok-pokok isinya itu, kalian harus membaca dan memahami isi dari buku tersebut. Oke. Selanjutnya kita harus mencatat ide-ide pokok atau hal-hal penting yang ada dalam setiap subjudul atau bab. Nah, kita harus tahu ide-ide pokok atau hal-hal penting yang ada di setiap judul bab. Jadi nanti ide pokok atau hal-hal penting ini yang merupakan gagasan pokok pembahasan ya, itu tuh kita catat adik-adik. Kalian catat hal-hal penting ya yang menurut kalian itu penting, seperti itu ya. Jadi ini bermanfaat nih. Semisal bab 1 tentang teks eksposisi. Pengertiannya tentang ini, ciri-cirinya tentang ini, jenis-jenisnya tentang ini ya. Jadi menurut kalian penting, itu kalian catat. Oke, sangat mudah ya adik-adik. Selanjutnya yang terakhir itu mencatat
identitas buku. Nah, seperti yang Ibu tadi sudah jelaskan di awal ya, identitas buku seperti judulnya, seperti itu ya, judul, bukunya, bab bukunya atau subjudulnya, terus penulisnya, terus penerbitnya. Tadi di awal Ibu sudah jelaskan ya lebih rincinya. Oke. Selanjutnya ada cara menyimpulkan keunggulan dan kelemahan buku. Nah, ini Ibu akan jelaskan lebih rinci lagi ya. Dilihat dari kondisi fisik bukunya adik-adik. Nah, jadi penilaian keunggulan dan kelemahannya ini nanti kita itu bisa lihat dari kondisi fisik bukunya. Nah, kondisi fisik bukunya ya. Jadi kita bisa lihat dari cetakan bukunya, terus kejelasan tulisannya. Untuk cetakan bukunya bagus nggak ada tulisannya, terus kejelasan tulisannya jelas nggak tulisannya, terus ukuran huruf sesuai tidak judul dengan nama pengarang, tidak nanti nama pengarang yang besar judulnya kecil seperti itu di pojokan lagi ya kan nggak kelihatan seperti itu. Terus kertas yang digunakan, nanti kertas gunakan yang sangat besar sekali padahal kecil saja sudah cukup, misalnya seperti itu ya. Terus kejelasan dari gambarnya, gambar yang sudah ada di dalamnya atau gambar dari covernya itu sudah jelas atau belum. Nah, jadi ingat ya, untuk menilai suatu buku ya, itu bisa dilihat dari kondisi fisik buku, bisa dilihat dari cetakan buku ya, kejelasan tulisan, ukuran huruf, kertas yang digunakan, kejelasan gambar, dan masih banyak lagi adik-adik ya. Oke. Selanjutnya bisa dilihat dari isi buku. Nah, jadi dari isi bukunya ini bisa didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan isi atau kandungan bukunya ya. Seperti misal tema bukunya sudah sesuai atau belum, terus kejelasan alurnya bagaimana, terus mudah tidaknya isi buku untuk dipahami. Misal kalian membaca buku tapi bahasanya sangat rumit, nah itu juga bisa menjadi kelemahan dari buku si A atau dari buku si B. Terus kebermanfaatan bukunya, bermanfaat tidak buku ini ya kan, terus penting tidak buku ini untuk kita, terus bahasa yang digunakan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi kelemahan dari buku ya. Jadi kita bisa menilai dari isi buku, jadi hanya ada dua ya, bisa kita menilai dari kondisi fisik buku itu ada kelemahan dan kelebihannya apa, terus juga dilihat dari isi bukunya. Nah, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menganalisis ya suatu buku. Nah, Ibu sudah memberikan contoh adik-adik. Oke. Coba kalian lihat nih. Nah, Ibu sudah memberikan contoh ya. Di sana ada buku ya. Buku ini berjudul Koleksi Masakan Nasional dan Internasional yang ditulis oleh Laveni Linawati ya, yang diterbitkan oleh Aneka Ilmu. Nah, ini sudah Ibu jabarkan ya. Buku ini terdiri dari beberapa resep masakan dari koleksi masakan nasional maupun internasional. Nah, daftar isi pada buku ini berupa indeks huruf dari abjad awal sampai akhir. Buku ini menjelaskan langkah-langkah memasak dan memaparkan resep atau bahan yang digunakan dalam masakan adik-adik. Nah, terus materi selanjutnya itu yang akan dipelajari itu adalah bagaimana cara kita untuk menentukan keunggulan dan kelemahan dari sebuah buku pengayaan. Oke. Selanjutnya kita akan mencari dulu kelemahan ya. Ibu sudah sempat baca buku ini adik-adik ya. Jadi Ibu akan menyimpulkan kelemahan, keunggulan maupun kelemahan dari buku ini. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Ibu sudah rangkum semuanya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang judulnya, terus juga Ibu sudah menjelaskan tentang penerbitnya siapa, terus pengarangnya siapa, ya kan? Sampai daftar isinya bagaimana maupun materinya bagaimana. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang keunggulan dari buku ini adik-adik. Nah,
Keunggulan pada buku koleksi masakan nasional dan internasional ini yang ditulis dari Linawati ini adik-adik, coba kalian lihat nih. Yang pertama ya, cover atau tampilan buku ini sudah baik dan menarik ya. Coba kalian lihat. Nah, sudah ada judulnya, terus ditambah dengan makanan, gambar-gambar makanan-makanan yang menarik ya. Jadi kita kalau melihatnya pasti, ih kayaknya enak nih makanan ini, kayaknya enak nih buat masakan ini. Seperti itu ya. Terus, maaf ada gangguan. Terus, kertas yang digunakan itu sudah baik ya dan tidak terlalu tipis. Nah, terus yang ketiga, huruf maupun ukurannya sudah jelas dan mudah dibaca ya kan, kalian sudah bisa baca ya. Setelah itu materi yang disajikan sudah sesuai dengan tema tentang koleksi masakan nasional dan internasional, otomatis isinya juga tentang masakan nasional dan internasional. Terus bahasa yang digunakan sudah cukup baik dan mudah dipahami pembaca. Terus juga bisa kita lihat buku tersebut ini, buku tentang koleksi masakan nasional dan internasional ini sudah tentu bermanfaat bagi pembaca yang hobi memasak ya kan. Jadi semisal ibu hobi memasak, jadi buku ini sangat bermanfaat bagi ibu, seperti itu. Oke, selanjutnya adik-adik, ibu akan membahas tentang kelemahannya. Nah, ibu sudah memberikan ya di sini ya tentang isinya ya. Jadi pada kelemahannya, dalam materinya itu tidak ada dicantumkan gambar adik-adik. Jadi hanya polos seperti ini ya. Abon jantung pisang, bahannya, terus alatnya, cara membuat, terus acar kuning, terus acar tempe, acar telur, dan lain sebagainya. Namun sudah bagus ya tadi, kelebihannya itu sesuai abjad ya. Semisal goreng telur, cara menggoreng telur ya, goreng telur. Jadi dia pasti ada di abjad G seperti itu. Jadi ini sangat terperinci seperti itu. Nah, inilah merupakan kekurangannya ya, tidak ada gambar. Seandainya diisikan gambar pasti kan lebih menarik ya kan. Terus pada penulisan materinya ya, itu ada warna tulisan, terus dan tata letaknya itu terlalu monoton ya. Itu saja. Jadinya coba kalian amati abon jantung pisang, terus bahan, terus selanjutnya terus cara membuat cara memasak seperti itu. Coba kalian, kan monoton ya, di sampingnya seperti itu juga dia bentuknya, di sampingnya seperti itu juga selanjutnya, jadi sama, jadi terlalu monoton. Jadi kekurangan atau kelemahan dari buku koleksi masakan nasional dan internasional itu dalam materi tidak dicantumkan gambar ya, terus juga penulisan materi, warna tulisan maupun tata letaknya itu terlalu monoton atau itu saja sama ya, jadi kita terlalu bosan. Sangat mudah ya adik-adik untuk pemahaman pada hari ini. Baik, jadi pemahaman atau pemaparan pada hari ini hanya itu saja adik-adik. Untuk evaluasinya, ibu ingin tahu pemahaman kalian tentang pemaparan yang sudah ibu jelaskan. Jadi kalian cukup voice note ya, mengirimkan voice note di WhatsApp grup kita, memaparkan apa saja yang sudah kalian tangkap dari pemaparan yang sudah ibu berikan. Oke, paham ya sampai sini ya. Jika memang kalian paham hanya pengertiannya saja, boleh kalian kirim. Tapi nanti ibu akan bertanya, kok hanya pengertiannya saja, Dik, yang lain bagaimana? Oke, jadi nanti di sana akan kita lebih aktif ya. Pasti ibu akan bertanya, nah pada bagian ini adik bagian mana yang belum paham ya kan. Jadi kalian jika memang malu untuk bertanya dengan ibu, kalian bisa tonton video ibu 2 kali 3 kali, boleh ya, itu sangat bebas ya untuk pemahaman. Jadi ibu tunggu setelah ini voice note kalian ya tentang pemaparan apa saja sih yang kalian tangkap pada pemaparan video yang ibu buat ini. Oke, paham ya adik-adik ya. Oke, tadi kita mengawalinya dengan berdoa ya. Kita juga harus mengakhirinya dengan berdoa. Oke, persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai.
Oke adik-adik, setelah ini kita lanjut di WA ya. Ibu tunggu untuk kesimpulan pembelajaran yang sudah kalian tangkap di WA. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Oke, jadi evaluasi-evaluasi ini akan membantu di saat kalian nilai ulangan kecil. Nah, Ibu bisa membantu dengan nilai keaktifan kalian ya. Ibu sudah berulang kali mengingatkan kalian tentang selalu mengerjakan atau mengumpulkan evaluasi yang sudah Ibu berikan. Baik adik-adik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri, kita lanjutkan di WA dan sampai jumpa.